Karena semalam kelelahan, hampir saja aku dan Mas Andra melewatkan tahajud kami. Aku dan Mas Andra biasanya paling lambat bangun 3:30 dini hari. Namun khusus malam ini aku dan Mas Andra baru bangun jam 4 dini hari. Kami hanya punya waktu 30 menit untuk melaksanakan salat malam. Ada rasa sesal yang mengisi relung hatiku dan sepertinya Mas Andra pun merasakan hal yang sama. Aku ke masjid dulu. Assalamualaikum. Mas Andra mengecup keningku sebelum pergi menuju masjid. Setelah Mas Andra pergi, aku memutuskan mengetuk kamar ibu, takut kalau ibu dan adik-adikku tertidur lelap hingga melewatkan salat subuh. Dan ternyata benar, ibu baru bangun dari tidurnya saat aku mengetuk pintu kamarnya. Cepat-cepat ibu membangunkan Haidar dan Naufal agar bergegas ke masjid. "Waduh, masbuk ini mah," gerutu Naufal sambil bergegas memakai sarung dan baju koko. Beda dengan Haidar yang terlihat tenang-tenang saja. Sepertinya jiwanya belum terkumpul 100%. Dengan isengnya Naufal membasuh wajah Haidar dengan tangannya yang basah. Aku dan ibu terkekeh geli melihatnya. Haidar merengek tidak mau ke masjid. Dia sudah hendak tidur lagi namun urung saat Naufal berucap, "Malu sama Kak Andra." Bukan deh. Malu sama Allah. Allah udah ngizinin kita buat liburan ke Takabonerate. Tapi kita malah males buat salat di rumahnya. Masih dengan wajah cemberut, Haidar mencium punggung tanganku dan tangan ibu. Begitupun dengan Naufal. "Sekarang Haidar dan Naufal rajin salat ke masjid ya Bu?" tanyaku saat Haidar dan Naufal sudah pergi ke masjid. "Alhamdulillah, beberapa bulan ini Nak Andra sering sekali datang ke rumah bada asyar dan pulang bada isya. Setiap kali berkunjung Nak Andra pasti selalu mengajak Haidar dan Naufal ke masjid. Awalnya Naufal dan Haidar malas-malasan. Mereka lebih senang salat di rumah karena kata mereka kalau salat di masjid lama, nggak bisa ekspres." Aku terkekeh geli. Haidar dan Naufal memang suka ekspres kalau salat. Aku pun dulu seperti itu, sulit sekali untuk berlama-lama dalam salat. Padahal salat adalah waktu spesial yang sengaja Allah berikan untuk hambanya. Waktu di mana seorang hamba dapat berdialog langsung dengan Allah, dikala salat dan memandang tempat bersujud. Pada saat itu Allah pun tengah memandang kita. Maka, jangan pernah memalingkan pandangan dari tempat sujud, karena ketika hal itu dilakukan, maka Allah pun akan memalingkan pandangannya dari kita. Kurang baik apa Allah? Tapi selama ini, mata dan hati ini seakan telah buta. Buta akan segala kemahabaikan Allah yang tak terhingga. Andai kita mengetahui bagaimana Allah mengatur urusan hidup kita, pastilah kita akan meleleh karena cinta kepadanya. Maka kita diberi sebuah hadiah yang sangat indah. Namun sayangnya kita tidak tahu bagaimana rupa si pemberi hadiah itu. Dia tidak pernah menunjukkan rupanya. Hanya hadiah yang silih berganti dia berikan pada kita. Pasti kita sangat ingin berjumpa dengan dia, mengucapkan beribu-ribu kata terima kasih atas segala hadiah yang telah dia berikan. Mata yang dapat kita gunakan untuk melihat, telinga yang dapat kita gunakan untuk mendengar, mulut untuk berucap, kaki untuk melangkah, tangan untuk menggenggam, kedua orang tua yang senantiasa merawat dan melindungi kita sedari kecil, jodoh yang saleh yang siap menjadi pendamping kita. Buah hati kelak menjadi pelipur lara dalam kehidupan kita, yang andai lautan menjadi tinta dan langit menjadi kertas putih untuk menulis. Keduanya tidak akan cukup bagi kita untuk menuliskan segala kemahabaikan Allah yang telah diberikannya kepada kita. Tapi kenapa sulit bagi kita untuk menyadari itu semua? Sentuhan tangan ibu di bahu menyadarkanku dari segala pemahaman yang baru saja memenuhi kepalaku. "Apa yang lamunkan?" tanya ibu. "Kamu." Aku hanya sedang berpikir, kalau Allah itu memang maha baik, limpahan rahmat dan nikmat selalu tercurah meski kita jarang sekali menyadari dan mensyukurinya. Ibu hanya tersenyum dan membenarkan ucapanku. Lalu kami pun mengerjakan salat subuh bersama. Sungguh aku berharap kelak Allah akan mengizinkanku untuk dapat menatap wajahnya tanpa penghalang sedikitpun.
Sebelum melanjutkan perjalanan yang akan memakan waktu 12 jam bahkan lebih, Mas Andra mengajak kami untuk sarapan terlebih dahulu. "Mas, aku mau sarapan sama kepiting," pintaku kepada Mas Andra. Ibu dan kedua adikku langsung menatapku dengan pandangan aneh bercampur bingung. "Teh Nai mau makan kepiting?" tanya Naufal padaku. "Kepiting kan haram? Kok Teh Nai mau makan makanan yang haram sih?" Kini gantian aku yang mengerutkan kening. "Haram? Kok haram sih? Kan hidup di dua alam, makanan yang hidup di dua alam itu haram," jelas Naufal tegas. Aku langsung menatap ke arah Mas Andra. "Beneran Mas haram? Tapi kenapa tadi malam Mas sama aku makan kepiting?" Mas Andra tersenyum. "Semalam bukan kepiting tapi rajungan." "Kok kayak kepiting sih, Mas?" "Memang kayak kepiting bentuknya," jawab Mas Andra. Dia mulai memesan sarapan sesuai keinginan kami. Haidar dan Naufal kompak memesan rajungan. "Mas, tapi bukannya MUI menyatakan kalau kepiting itu halal untuk dimakan?" Aku kembali melanjutkan pembicaraan tentang hukum memakan kepiting dengan Mas Andra. Sedangkan Naufal, Haidar dan Ibu memilih untuk menjadi pendengar. Kepiting memang hidup di dua alam. Namun kepiting berbeda dengan katak yang memang hewan amfibi. Katak hidup di darat dan di air karena bernapas dengan paru-paru dan kulit. Sedangkan kepiting hanya bernapas dengan insang. Kepiting masih dapat bertahan hidup di darat selama 4-5 hari karena insangnya menyimpan air. Namun, jika tidak ada airnya sama sekali, maka akan terjadi evaporasi, dan akhirnya akan mati. Jadi, kepiting sangat bergantung dengan air. Tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan kalau kepiting itu haram. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa seluruh makanan itu halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa bahwa kepiting halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Apabila membahayakan orang yang mengonsumsinya, maka hukumnya menjadi haram. Mas Andra tersenyum. Tangan kanannya membelai pipiku dengan lembut. MUI memang menyatakan kalau kepiting halal, namun ada beberapa ulama berpendapat sebaliknya dan aku lebih condong ke pendapat yang sebaliknya. Toh masih ada rajungan yang rasanya enak dan nilai gizinya pun sama dengan kepiting, jadi sudah ya jangan diperdebatkan lagi. Intinya Allah lah yang maha tahu mana yang halal dan mana yang haram. Aku mengangguk patuh. Perbedaan pendapat antara ulama memang sering terjadi. Namun jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat itu lantas kita jadi saling mencaci. Mereka pun berpendapat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di Taman Nasional Takabonerate. Aku yang sudah sangat kelelahan langsung memilih untuk beristirahat di resor bersama ibu. Sedangkan Mas Andra harus menemani kedua adikku yang sepertinya tidak mengenal lelah. Mereka ingin belajar menyelam. Itulah yang terus mereka ucapkan saat tahu kalau wisatawan yang mengunjungi Takabonerate boleh belajar menyelam secara gratis. Ibu sungguh bersyukur. Ibu membelai permukaan perutku. Hubunganmu dan Nak Andra kembali membaik. 1 minggu setelah kepergian Maryam, Nak Andra datang menemui ibu. Dia menangis di depan ibu sambil terus mengucapkan kata maaf karena tidak bisa membahagiakanmu. Aku terdiam. Bayangan tentang Maryam kembali memenuhi kepalaku. Ibu berkata padanya, bila memang dia tidak mampu membahagiakanmu, ibu meminta padanya untuk mengembalikan kamu pada ibu. Ibu bicara seperti itu? Ibu mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi Nak Andra menolak permintaan ibu. Dia berkata kalau dia mencintaimu. Dia tidak bisa mengembalikanmu pada ibu. Sejenak ibu menghentikan ucapannya. Dia ingin kamu terus berada di sampingnya. Aku membawa tangan ibu ke dalam genggamanku. Apakah Mas Andra memberitahu ibu tentang janji yang dibuat oleh Mas Andra dengan Tante Yanti? Ibu mengangguk. Janji apa, Bu? Beritahu aku, pintaku dengan tatapan memohon.
berharap ibu akan memberitahuku. Ibu tidak berhak memberitahumu, tapi Bu, Nak Andra mencintaimu. Segala keputusan yang telah Nak Andra ambil semata-mata hanya demi kebaikanmu. Sekarang kamu harus menikmati liburanmu. Nak Andra membawamu kemari karena ingin melihatmu bahagia, bukan malah sebaliknya. Aku menghela napas panjang. Tidak ada yang mau memberitahuku. Haruskah aku melupakannya, membiarkan waktu yang mengungkap segalanya? Bukankah di dunia ini tidak akan ada rahasia yang dapat terus disembunyikan? Cepat atau lambat rahasia itu pasti akan terungkap dengan sendirinya. Itulah hukum alam yang telah Allah tentukan. Semenyakitkan apapun rahasia itu, aku harap aku akan dapat menghadapinya dengan hati yang ikhlas. Mau sampai kapan kamu mau jadi putri tidur? Masa jauh-jauh ke Takabonerate kamu cuma numpang tidur saja? Tanya Mas Andra sambil membelai pipiku. Namun, aku memilih untuk tetap memejamkan mataku. Aku sungguh merasa malas untuk bermain air. Yang ingin kulakukan sekarang hanyalah rebahan di atas tempat tidur. Ayo bangun. Aku ingin mengajakmu berenang dengan Baby Shark. Nggak mau? Jawabku sambil menutup wajahku dengan selimut. Mas berenangnya sama Haidar dan Noval saja. Aku mau tidur. Aku sudah berjanji kepada si kembar kalau aku mau mengajak mereka berenang dengan Baby Shark dan aku harus memenuhi janjiku. Ucapan Mas Andra aku abaikan. Sungguh aku tidak mau main air dingin. Ayo, sayang. Haruskah aku menggendongmu? Tanpa menunggu persetujuanku, Mas Andra langsung menarik selimut yang menutupi wajahku. Setelah itu dia memaksaku untuk duduk. Mas, aku mau tidur. Aku sudah hendak kembali merebahkan tubuhku. Namun Mas Andra menahan punggungku dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memakaikan kerudung di kepalaku. Dia terkekeh geli saat dia gagal memakaikan kerudung itu di kepalaku, membuatku kesal. Ih, apaan sih, Mas? Gerutuku sambil membenarkan letak kerudungku. Cantik, pujinya sambil mengecup pipiku. Pipiku terasa panas. Dia sekarang sudah lumayan sering bilang aku cantik, namun tetap saja kata itu mampu membuat pipiku bersemu merah. Ayo kita berenang dengan Baby Shark. Mas Andra benar-benar membawa tubuhku ke dalam gendongannya. Mas turunin, aku bisa jalan sendiri. Pintaku tapi dia mengabaikannya. Dia terus melangkahkan kakinya sambil menggendongku. Haidar yang melihatku digendong oleh Mas Andra tertawa kencang sambil berucap, "Ih, Teh Nai manja, malu-maluin." Aku langsung melotot padanya dan tentunya melotot juga pada Mas Andra. Hingga akhirnya Mas Andra menurunkanku tepat di atas dinginnya air laut yang jernih. Baby Shark yang Mas Andra maksud berenang mengelilingi kami. Benar-benar terlihat lucu. Andai ada Maryam dia pasti akan sangat senang. Dia akan berenang dengan hiu-hiu kecil ini sambil bernyanyi Baby Shark. Ya Allah, aku merindukannya. Aku akan selalu merindukannya. Aku menengadahkan kepalaku, berharap air mata tak membasahi pipiku. Jangan menangis. Mas Andra memeluk bahuku dari belakang. Dia mengecup pucuk kepalaku dengan lembut. Kita sama-sama merindukannya. Namun, aku mohon jangan menangis. Tersenyumlah, karena kini Maryam kita tengah tertidur lelap di dalam dekapan para bidadari. Aku mengangguk. Namun air mata tetap membasahi pipiku. Sulit bagiku untuk tidak menangis saat aku kembali mengingat Maryam, putri kecilku.